Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Tri Rahayu Putri perwakilan dari kelompok 6. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas diskusi sesi 17 mata kuliah Etika. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari epikureanisme dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal mengenai epikureanisme. Apakah epikureanisme sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari epikureanisme. Epikureanisme seringkali disalahpahami sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer. Namun, kedua konsep ini memiliki perbedaan fundamental yang mendalam baik dalam tujuan maupun praktiknya. Epikureanisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada pencapaian kebahagiaan melalui keseimbangan dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip dasar epikureanisme meliputi pengendalian diri dan moderasi, pencapaian kebahagiaan melalui pengetahuan, serta kesejahteraan mental dan fisik. Sedangkan hedonisme secara populer dimengerti sebagai pengejaran kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan hidup utama. Prinsip-prinsip dasar hedonisme antara lain pengejaran kenikmatan, penghindaran rasa sakit, dan materialis. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan fundamental antara epikureanisme dengan hedonisme. Misalnya, dalam tujuan kebahagiaan, epikureanisme menekankan kepada keseimbangan dan pengendalian diri, sedangkan hedonisme tidak mementingkan hal tersebut dan hanya memikirkan materialis. Kesimpulannya adalah hedonisme dengan epikureanisme sangatlah berbeda. Selanjutnya, apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat? Mengapa? Kenikmatan tanpa batas tidak selalu menghasilkan kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan. Adaptasi hedonis, sebuah fenomena di mana kita dapat menyesuaikan sebuah kenikmatan yang ada di dalam diri, yang kemudian kenikmatan itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Selain itu, kenikmatan yang diperoleh secara berlebihan dapat melelahkan fisik dan mental. Dari kenikmatan tanpa batas itu juga yang menghilangkan sensitivitas dari kenikmatan. Selain fenomena adaptasi hedonis dan kelelahan, kenikmatan tanpa batas juga dapat menimbulkan dan mengurangi kualitas hidup seseorang. Sebagai contoh, makan berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Epikurus menekankan kepada pengendalian diri dan moderasi, serta keseimbangan karena hidup yang sejati adalah hidup yang terkontrol. Apakah cara Epikurus untuk mengurangi rasa takut akan kematian adalah dengan merenungkan keabadian jiwa? Epikurus tidak mengurangi rasa takut akan kematian dengan merenungkan keabadian jiwa, akan tetapi lebih ke materialis dan rasional. Menurut Epikurus, ketakutan akan kematian berasal dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman apa yang terjadi setelah kematian. Epikurus mengajarkan bahwa kematian adalah akhir dari kesadaran, oleh karenanya tidak perlu ditakuti. Epikurus dikenal dengan ucapannya yang berbunyi, ketika kita ada, kematian tidak ada, namun ketika kematian ada, kita sudah tiada. Dengan ungkapan tersebut, kita tidak perlu takut akan kematian, karena ketika kita mati, kita akan sadar. Epikurus mengajarkan bahwa kita harus fokus terhadap kehidupan sekarang dengan mencari kebahagiaan dan keseimbangan melalui hidup sederhana. Kemudian, berikut adalah kritik dari ajaran Epikurus. Yang pertama, kebahagiaan sejati dan kenikmatan. Perilaku konsumeris yang mendorong individu untuk terus-menerus mencari kebahagiaan dengan membeli barang-barang baru dan mewah dianggap tidak efektif. Konsumeris menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan materi, padahal kenyataannya, keinginan yang tak pernah puas fana, menghasilkan ketidakpuasan dan kecemasan. Ketenangan batin dan penghindaran stres. Ajaran Epikurus menekankan pentingnya ketenangan batin dan penghindaran stres. Ia percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan mengurangi keinginan yang tidak perlu dan menghindari keinginan yang menyebabkan stres atau penderitaan. Sedangkan konsumeris modern dengan bombardir iklan dan dorongan yang selalu memiliki produk terbaru, menciptakan tekanan yang terus-menerus pada individu untuk terus membeli dan mengonsumsi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Epikurus yang mendukung hidup sederhana dan damai. Tekanan untuk terus mengonsumsi menyebabkan stres dan kecemasan, yang justru menghalangi pendapatan ketenangan batin yang sejati. Dampak lingkungan dan sosial. Perilaku konsumeris yang tidak terkendali berkontribusi pada eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan sosial akibat produksi massal yang tidak adil. Dalam pandangan Epikurus, hidup yang bijaksana dan bermoral melibatkan kesadaran akan dampak tindakan kita terhadap dunia dan orang lain, dan menghindari perilaku yang merusak keseimbangan atau masyarakat.
Dengan demikian, ajaran Epicurus mengkritik perilaku konsumeris modern dengan menekankan pentingnya kenikmatan sederhana, ketekanan batin, kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial. Epicurus mendorong kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan melalui hidup yang bijaksana, sederhana, dan penuh pertimbangan. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih.